Alam Indonesia, rumah kebanggaan bagi ratusan juta jiwa penduduk di dalamnya. Anugerah keindahan bahari dititipkan untuk dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak bagi keberlangsungan hidup warga. Panorama hutan hijau berdampingan dengan perairan yang membentang luas ibarat pukauan sempurna lukisan Indonesia. Pesisir pantai selatan Indonesia menyimpan pesona yang tak pernah pudar. Kearifan lokal ditopang dengan sumber daya alam melimpah, menjadi tanggung jawab setiap individu yang menggantungkan hidup di dalamnya. Kabupaten Cilacap yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah pertemuan budaya Jawa dan Sunda. Sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah, kepemilikan status hukum tanah bernilai tinggi, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Pagi hari tiba, Panca kembali bersiap menyambut serangkaian tugas juru ukur yang sudah menanti. Bunda. Iya, ini ya, makan dulu. Oh, makasih. Sabar dulu ya. Iya. Banyak ya. Iya. Sudah 5 tahun, Panca Wahyu Wibowo bekerja sebagai petugas juru ukur. Hari demi hari ia jalani sebagai ujung tombak pengukuran dan pemetaan wilayah Kabupaten Cilacap. Sebagai petugas juru ukur, Panca harus memastikan setiap pengukuran bidang tanah yang ia lakukan menghasilkan data yang akurat. Meski dengan keterbatasan jumlah petugas juru ukur di Kabupaten Cilacap, semangat Panca untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan tidak pernah luntur. Sehat, alhamdulillah. Kemarin pulang jam berapa? Pulang jam 5. Ini ada pembelian atas berdasarkan sebelum ke lapangan ya, tapi izin Pak Mas. Oke. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas. Gimana sehat? Sehat. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Gimana Mas? Lumayan jauh ya. Medannya agak terjal kayaknya dari sana. Lumayan Pak. Silakan Pak. Oh ya, hati-hati lah ya. Penting jaga keselamatan ya. Yang perlu diperhatikan adalah apa? Sekarang masyarakat makin kritis. Jadi
tolong pegang pada aturan. Yaitu pesan saya, satu, gambar ukur yang baik itu ada 3 hal. Yang satu, bisa digambar. Yang kedua, bisa untuk dihitung luasnya. Yang ketiga, bisa untuk rekonstruksi batas, pengambilan batas. Nah, pengambilan batas itu harus ada ukuran lebih. Itu diikatkan dan di-bending kanan kirinya, sehingga tidak akan lagi terjadi overlap ataupun sideline. Karena sekarang tahapan untuk peningkatan kualitas data spasial. Jadi nanti akan ke era digital. Pelayanan kita akan online, sehingga dari awal mulai dari pengukuran harus sudah lebih akurat. Tolong selesaikan dengan baik apabila suatu saat ada sengketa batas, yaitu patok dipasang bersama-sama tetangga yang berbatasan, tidak dipasang sendiri. Harapannya nanti betul-betul sertifikat menjamin kepastian hukum subjek dan objeknya. Dalam ini kita di pengukuran adalah objeknya, yaitu fisik bidang tanahnya. Jadi harus itu yang dipegang. Nanti tolong jika suatu saat ada sengketa batas, tolong karena kita sebagai orang ketimuran diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan musyawarah yang baik. Kemudian tokoh masyarakat setempat kita libatkan yang tahu riwayat tanahnya dan batas bidang tanahnya. Mungkin bisa menginduk dari C desa atau data apapun untuk kita kerja dalam tentuan batas tersebut. Ya, itu ya Mas ya. Hati-hati, nanti kembalinya juga laporkan segera untuk digambar, segera diselesaikan untuk memenuhi sesuai dengan SOP. Ya, ini Mas, oke kasnya. Selamat jalan, hati-hati ya. Jaga terus kondisi kesehatan, semoga lancar. Ya, siap. Oke, assalamualaikum. Semangat. Pada tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap mempunyai target 76.000 bidang tanah yang perlu disertifikasi. Tentu saja bukan perkara mudah, terutama dengan lokasi medan yang cukup sulit. Salah satunya di Desa Karangkemiri, Kabupaten Cilacap. Suka duka menjadi petugas ukur. Sukanya saya bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah terpencil di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, kita bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga hubungan persaudaraan semakin banyak. Dukanya, karena Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, otomatis jarak tempuh kita semakin jauh. Dari kantor pertanahan Kabupaten Cilacap sampai ujung barat Cilacap bisa mencapai 4 jam. Poin 6. Nah, habis ini ke sana. Ya. Kita kan mendelep ya, Pak? Ya. Masuk ya? Ya. Dari segi geografis, tanah di Cilacap sangat bervariasi. Ada yang terjal, perbukitan, dan ada pula lokasi yang harus menyeberangi laut. Contohnya Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru. Ora bisa nyong ket biyen jamane duwe tanah yang ngene iki nggonku. Ya ora bisa. Kayak wis pancen mbone nyong nang kene. Ini Rika anakku sih. Oh, kayak gue senengane. Nyong anak saksi duwe nang kene. Pelan-pelan dulu. Kayak gue takona dine nyong. Ini waktu ngukur aja saya tahu ini itu tanah batas ini ke sini. Enggak bisa, Pak. Saya ada saksi. Ya, Pak Udin, kandani. Pak Udin gimana? Ya, Rika sing ke biyen nang kene. Apa? Ki mbok ke sipun, mbok. Mbok tanahku. Ora bisa. Kayak gue sudah mlebu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kendalanya sebagai petugas ukur, salah satunya patok batas tanah belum terpasang. Padahal di permohonan sudah mencantumkan data surat pernyataan pemasangan tanda batas, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi sekarang kita
sesuai data BPN aja. Bagaimana Bu Dawan? Bayu, priwe iki yo. Priwe menurutmu? Wong anu diayune bae. Kuwis dari manut. Ya wis ana kae kue lah. Nek pada aso, angkane ketemu, kok bisa ketemu kabeh Pak? Kok ora pada rame, ora pada reyang ya. Iya. Malah anak putu kaya kowe lho, nggih. Penggunaan alat ukur mutakhir juga berperan penting dalam percepatan proses pengukuran. Target PTSL, target harian sangatlah terbantu oleh alat ukur GNSS RTK, sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam pengukuran maupun penggambaran. Dengan menggunakan alat GNSS RTK, kita sehari bisa mengukur 50-100 bidang, tergantung dengan kondisi terjalinnya tanah di lapangan. Kira Pak? Ke timur. Oh, ke timur semeter. Setelah muncul kesepakatan batas bidang, warga kemudian menandatangani kontradiktur delimitasi, yaitu dokumen kesepakatan tetangga yang berbatasan. Sedangkan suka duka dari sisi keluarga tentunya banyak waktu yang tersita. Namun support dari mereka yang luar biasa membuat saya lebih termotivasi lagi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mensukseskan program PTSL. Untuk di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap, ini banyak kegiatan-kegiatan pensertifikatan tanah untuk masyarakat. Lagi ditingkatkan yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini persyaratannya sebetulnya tidak begitu sulit, karena masyarakat hanya mengumpulkan fotokopi KTP, fotokopi KK, SPP TPBB, dan juga bukti perolehan yang dia punyai. Data yuridis tersebut setelah terkumpul nanti diproses sama Pokmas untuk di-entry menjadi berkas. Nah, setelah di-entry, setelah di-print, nanti kan dikembalikan lagi ke masyarakatnya, ditempelin materai untuk ditanda tangan pemohon, ditanda tangan 2 orang saksi, dan ditanda tangani oleh kepala desa. Setelah diintegrasikan antara berkas dengan data fisik masing-masing, nanti diumumkan selama 14 hari. Setelah selesai diumumkan 14 hari, nah baru diterbitkan sertifikat. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kabupaten Cilacap menggerakkan PTSL berbasis partisipasi masyarakat guna optimalisasi program. Mengingat target PTSL tahun 2020 di Kabupaten Cilacap yang cukup besar, yaitu target PBT sebanyak 212.460 bidang dan target sertifikat atas tanah atau SAT sebanyak 155.370. Sementara SDM yang ada di kantor pertanahan ini cukup sedikit, yaitu kalau kita analisa itu kurang. Sehingga dalam rangka mencapai strategi percepatan PTSL di tahun 2020 itu mau tidak mau kita harus memberdayakan masyarakat desa yang ada. Kalau istilahnya itu lebih terkenal dengan PTSL berbasis partisipasi masyarakat. Cuma yang untuk pengumpulan data yuridisnya itu yang kami kekurangan, sehingga kami akan mengoptimalkan, memberdayakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu melalui
Pokmas. Nah, Pokmas yaitu dalamnya sampai RT. Sehingga di Cilacap ini di tingkat desa kita bentuk namanya panitia PTSL tingkat desa, yaitu yang masing-masing itu dikoordinir oleh kepala dusun atau RW, kemudian dibantu oleh perangkat RT, tokoh masyarakat gitu. Nah, untuk pengumpulan data yuridisnya, karena latar belakang dari masyarakat desa itu kan belum memahami masalah pertanahan, utamanya masalah pengumpulan data yuridis, sehingga kami punya inisiatif untuk melakukan pembekalan teknis. Kalau yang lebih simpel itu disingkat dengan BIMTEK. Materi yang kami sampaikan adalah bagaimana tata cara para RT itu mengumpulkan dokumen atau berkas. Nah, setelah itu pemberkasannya tidak menulis, tapi kami upayakan di situ adalah melalui pencetakan, sehingga di situ juga kami latih mengenai IT-nya. Dengan cara seperti itu, insya Allah nanti target-target yang akan kita tetapkan akan tercapai. Karena secara matematis, misalnya kalau seluruh tadi serentak masing-masing RT itu melaksanakan pendataan dengan target 212.000 bidang itu, kalau satu RT 10 bidang saja, dengan kita punya jumlah sekian ratus RT, itu akan terselesaikan sekitar pendataan target kami itu bulan Februari selesai. Itulah jadi tujuan kami itu supaya pendataan ini selesai sesuai dengan target. Malah kalau ini berjalan dengan sesuai skenario saya, itu malah di bawah target. Proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat pun terhitung mudah dan tidak memakan waktu lama. Sangat mudah sekali, Mas. Sangat mudah sekali. Wong dipandu langsung sih oleh yang bersangkutan atau jajaran dari BPPN. Dan pada saat itu saya juga kebetulan masih jadi RT, Mas. Sehingga saya ikut terjun langsung ke petani-petani atau pemilik-pemilik, dan saya memberikan semangat dan saya memberikan sosialisasi atas petunjuk dari BPPN. Pentingnya sertifikat seperti itu. Ya karena pemerintah mengajarkan sertifikat melalui desa, terus pegawai-pegawai RT bangsanya itu yang membantunya gitu. Proses dari pelaksanaan sertifikat ini, petugasnya sangat luar biasa. Mereka sangat antusias, cepat, tepat, dan sangat familiar. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap terus melakukan inovasi dalam pelaksanaan program PTSL demi merampungkan sertifikasi seluruh bidang tanah di Kabupaten Cilacap. Cilacap merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Tengah, seluas 225.361 hektar. Nah, ini ada 284 desa dalam 24 kecamatan. Adapun jumlah yang terdaftar semuanya baru 373. Dan yang belum terdaftar ada 806. Totalnya ada sekitar 1.179 bidang. Nah, setelah kita ketahui bahwa dengan banyaknya yang belum terdaftar, sekitar 806, ini akan kita mulai besok tahun 2020, kita bagi 4 sampai tahun 2003 habis. Sehingga pada tahun 2020 itu kita ajukan proposal kemarin 190, alhamdulillah disetujui sampai 212.460 bidang. Alhamdulillah pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2015 kita sudah 100%. Dan sampai sekarang kita tinggal penyelesaian fisik, yaitu kita harus scanning warga, scanning SU, scanning utara. Dan insya Allah nanti sebelum tahun 2020 kita sudah siap bagikan semua sertifikat ke seluruh desa-desa, yaitu sekitar 23 desa.
harapan kami dan saya optimis bahwa Cilacap mampu dan bisa, tapi tadi kita tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, as usual kita tidak bisa, tapi harus inovasi, harus out of the box, tapi dalam kerangka kita tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Nah itu yang kita jangan sampai kita kejebak kemudian nanti malah jadi temuan. Kita berusaha ya nanti berjuang inilah nilai kita dalam perjuangan, mau berkorban dulu ya. Kemudian nanti kita bayar pada tahun 2020 Januari, dan alhamdulillah banyak rekan-rekan kami dari ASK yang menolong ya, dan ini menjadi harapan kami dan teman-teman juga begitu. Kita gerakkan mulai sekarang, sudah mulai penyuluhan, sosialisasi, bahkan di lapangan sudah terkondisi dan masyarakat sudah responsif sekali dan mereka membantu pemberkasan. Jadi kalau mengandalkan ASN jelas tidak bisa. Jadi ini out of the box. Jadi saya perlukan yang bukan penyelesaian partisipatif, saya perlukan sama dengan partisipatif. Gitu. Saya sesuaikan aja, nanti tinggal tarik ulur aja penganggarannya sehingga tetap nanti dalam koridornya aturan dan semuanya bisa berlangsung. Program pendaftaran sertifikat tanah yang dilakukan secara gratis sangat meringankan beban masyarakat. Ya, saya termasuk orang yang menunggu sertifikat karena saya tidak pernah kebayang kalau saya itu akan mendapat sebuah sertifikat. Kenapa saya tidak pernah membayangkan? Saya dengar-dengar sih. Jadi kalau mau daftar sertifikat itu biayanya yang sangat mahal gitu. Nah, padahal menurut ukuran kami itu kalau sebidang itu habis 5 juta, perbandingan saya itu tidak pernah akan kejangkau. Itu di kami seperti itu. Sehingga sangat senang dan bisa dikatakan senangnya itu sangat berlebihan kami, dan saya bersyukur sekali kepada pemerintah ya atau jajarannya yang mengurusi hal ini, dan inilah yang mestinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Mas. Perasaannya senang, bersyukur, alhamdulillah. Dapat pertolongan dari pemerintah. Perasaan saya sangat luar biasa senang, bahagia dan gembira, dan sangat berterima kasih kepada pemerintah karena adanya program ini. Jadi seluruh rakyat mempunyai legalitas. Kuncinya ada di penyuluhan ya. Saya pelajari ini pada saat kita penyuluhan itu banyak berbagai macam kemungkinan terjadi di lapangan. Artinya dengan PSN, Proyek Strategis Nasional ini merupakan momen untuk bagaimana mereduksi kasus sengketa pertanahan yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya tidak ada, orang masang patok itu aneh, itu apa untuk apa? Tapi kalau sekarang kita pas seperti ini kita kumpulkan masyarakat semuanya dan kita kasih tahu, ini saatnya. Bapak Ibu kalau mau ramai-ramai sekarang, kami tungguin. Nah itu, kami tungguin. Bukti kepemilikan tanah yang dituangkan dalam sertifikat, selain menjadi kepastian hukum, juga memiliki manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah, Kementerian APR BPN berkomitmen untuk selalu memberikan mutu pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.